bersama kami di GPPS Gloria. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk mengikuti jalannya ibadah dengan ikut bernyanyi bersama, berdoa bersama, mencatat dan mendengarkan khotbah yang menjadi pesan Tuhan kepada kita semua. Dan mari kita bagikan kepada orang lain. Kami menghimbau agar dapat mengikuti ibadah secara keseluruhan dari awal sampai selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, dikasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kita tetap berada di rumah, ibadah di rumah, tetapi tidak mengurangi berkat Allah dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita pada hari ini, pada minggu yang pertama, kembali kita dihadapkan dengan tubuh dan darah Yesus yang saat ini kuasa Allah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terlebih dahulu kita boleh tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kembali kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Pada hari ini, pada minggu yang pertama Tuhan, kami mengucap syukur pemeliharaan-Mu masih ada sehidup kami Bapa. Kekuatan kesehatan yang Kau beri dalam tubuh kami percaya itu semua berkat anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin memuji Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan. Meskipun Tuhan kami masih ibadah streaming Tuhan, tetapi kami percaya berkat Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun ya Bapa. Engkau pakai setiap alat media yang kami pakai Tuhan, biar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biar kemuliaan boleh nyata di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Banyak yang Tuhan buat dalam hidupku. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Banyak yang Kau perbuat Tuhan. Haleluya.
kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu. Amin. Haleluya. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Syukur Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Katakan ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu, haleluya, di setiap langkahku. Doamu. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Kami bersyukur padamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu, amin, setiap langkahku. Doamu, katakan ku memujimu. Doamu, cintaku memujimu. Doamu, jimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi ini pagi yang diberkati Tuhan. Saat hati kami bersyukur ya Bapa, urapan Allah boleh nyata hidup kami. Mujizat Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Kami siap bersuka cita. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau yang ada di rumah, saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Kita siap bersuka cita dalam Tuhan, karena kita punya Tuhan yang ajaib. Mari semua ikut tepuk tangan. Yeay. Haleluya Tuhan. Mari katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagi segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau
Kau tuntun langkahku. Katakan dengan imanmu, Yesuslah Raja dalam hidup, berkuasa. Siap semua. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Bukan terang bagiku denganmu. Bukan berjalan, haleluya, kemuliaan sampai. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber dapat kuasamu. Buku terjurang bagiku denganmu bukan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, katakan selamanya. Katakan sekali lagi, selamanya. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Engkau yang di rumah, mari siapkan hatimu untuk kita dengar firman Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, kita telah bersuka cita dalam Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu atas kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat-saat ini Tuhan, kami tetap berada di rumah Tuhan. Kami beribadah Tuhan melalui rumah ya Bapa. Kami rindu lawatan-Mu atas Indonesia ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, amin. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami, kan tentangku, amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Mari katakan, bahkan seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Haleluya. Sungguh mulia, dan berharga. Mari angkat tanganmu, katakan sungguh besar,
pengorbanan-Mu atas kami saat ini ya Bapa. Kuasa Allah darah Yesus yang penuh dengan kuasa. Keberadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Bapa. Meskipun Engkau ada di rumah saat ini, tetapi pejamkan mata-Mu, ingat segala kebaikan Tuhan. Kiralah malau sekarang. Jika Engkau merasakan begitu baiknya Tuhan, mari angkat tangan-Mu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan dengan senap hatimu, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami itu. Pemeliharaan-Mu atas kami ya Bapa, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sebentar mimbar saya serahkan kepada hamba-Nya. Dan sebentar Bapak Yusuf akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat syukur bagi Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami ada Tuhan pada saat hari ini Tuhan, di bulan baru ini Tuhan, di bulan Juni ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan, sebentar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk taat dan setia melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan urapi setiap perkataan yang keluar itu tutur kata hamba-Mu ini Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayat 22. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Ayat 19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Saudara, tatkala kita melihat dari ayat 19, dikatakan berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa. Elisa memang datang khusus ke kota Yeriko. Kalau kita lihat Elisa latar belakang, Elisa ini putra Safat. Dan di pasal-pasal berikutnya Elisa pernah ke tempat janda Sarfat.
Jadi Sarfat ini adalah keturunan ya nenek moyang kakeknya dari Nabi Elisa. Dan Elisa ini salah satu murid dari Nabi Elia. Lahir di sebelah Sungai Yordan. Ada beberapa nabi besar dan nabi, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan ini lahir di sebelah Sungai Yordan. Kalau saudara pergi ke Israel, ke Sungai Yordan yang ada sekarang ini adalah tempat objek wisata. Kalau di Sungai Yordan yang di mana tempat tinggalnya Elisa dilahirkan di sebelah Sungai Yordan. Sungai Yordan itu ada 3 arus anak cabang, saudara. Nah, Elisa ini artinya Allah Elohimku adalah keselamatan. Allah Elohimku adalah keselamatan. Berasal dari kota Abel Mehola di abad ke-8. Ini latar belakang daripada Elisa. Ayat 19 dikatakan, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Saudara, Elisa pada saat berjumpa dengan orang-orang di kota Yeriko, dikatakan cobalah lihat. Elisa menggunakan matanya, tentu dia lihat. Dia lihat ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur, dia lihat baik-baik. Penduduk itu berkata lanjut, seperti tuanku lihat. Begitu kagumnya dan hebatnya kota Yeriko. Saya memang ada beberapa kali ke Israel. Kota Yeriko ini di abad ke-18, abad 8 aja sudah menjadi kota. Dan sekarang memang tempat objek wisata kota Yeriko sangat dominan. Orang suka akan ke kota Yeriko. Itu sebabnya Elisa juga pergi ke kota Yeriko ini. Letaknya kota ini baik. Memang strategi buat pusat bisnis dan perdagangan. Seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik. Kekaguman Elisa terhenti sejenak. Karena penduduk kota Yeriko lanjut berkata, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Saya baca dari bahasa Ibrani, mungkin ini kata kiasan. Tetapi tidak, dikatakan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Kalau seorang perempuan hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 7 bulan, mati dalam kandungan, gugur. Hamil 2-3 bulan, gugur, mati. Orang muda menjadi tua-tua, mati. Lalu siapa generasi yang akan datang di kota Yeriko? Saudara, saya rasa saudara sebagai manusia yang menjadi pengantin baru, berkata kepada pasangan saudara, kepada istri saudara, nanti kita tinggal di kota Yeriko, kita tinggal di sana, pastikan tidak akan untuk berangkat ke sana. Karena dikatakan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Kalau kita hitung 1 sampai 10 dikatakan sering, barangkali 2:1. Barangkali di antara 7 atau 8 mati, saudara. Jadi generasi ke depan habis. Itu sebabnya Elisa datang ke kota Yeriko. Jadi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saudara berada di manapun, di Pulau Jawa, di luar Jawa, seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri pun, kalau ada kedatangan hamba Tuhan, ada kisah mujizat yang akan dinyatakan, saudara terima. Karena ada orang, hamba Tuhan mau datang, ibunya berkata begini kepada anaknya, nak sampaikan, bilang mama nggak ada di rumah. Hamba Tuhan ketok pintu, shalom, shalom. Anaknya buka pintu, mama ada. Anak ini berkata, mama bilang mama nggak ada, tapi mama ada di dalam. Saudara, hamba Tuhan sampai datang, ada rencana Tuhan yang minta harus datang ke tempat itu, artinya ada berkat dan mujizat Tuhan. Jadi kalau saudara dalam kondisi yang seperti sekarang ini, hadirnya hamba Tuhan datang dan berdoa saja sudah diberkati Tuhan. Ayat lanjut, ayat ke-20. Jawabnya, kata Elisa, ambillah sebuah pinggan baru bagiku,
dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Saudara, di dalam ayat 20 kita bisa belajar banyak tentang pastoral counseling. Kenapa? Penduduk itu berkata kepada Elisa, di negeri ini ada sering keguguran bayi. Elisa tidak berkata, karena kamu penduduk tidak menjaga sumber mata air, tidak menjaga sungai-sungai menjadi kotor. Elisa tidak berkata itu. Elisa langsung jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku. Kalau kita kan bermasyarakat enggak? Kalau ada orang berkata, Pak, Bu, saya mau minta tolong, anak saya belum bayar sekolah, listrik belum bayar, kontrakan belum bayar, enggak nolong saudara. Tapi sudah dikatakan, kamu enggak setia Tuhan, kamu enggak percaya Tuhan, kamu enggak rajin ke gereja, kamu macam-macam saudara. Lihat, belajar pastoral counseling. Pada saat penduduk kota Yeriko itu berkata kepada Elisa, kita belajar pastoral counseling dari sini saudara. Lalu ayat 20 katakan, jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya, titik. Kalau di bahasa Mandarin, Alkitab Mandarin itu botol. Kalau pinggan ini saudara contoh lah, mangkok lah saudara ambil. Kata Elisa, ambillah sebuah pinggan baru dan taruhlah garam ke dalamnya, titik. Ayat 20 katakan, maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ayat 20 ini tidak ada ayat sisipan. Saya baca sekali lagi, saudara perhatikan, simak baik-baik. Ayat 20, jawabnya. Elisa berkata, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya, titik. Kan mereka kerjasama. Penduduk ini bukan 1-2 orang. Rumah tangga saudara dalam keluarga, suami, istri, mertua, kumpul anak, cucu, paling banyak 12 orang. Tapi di sini dikatakan, maka mereka jumlah banyak, membawa pinggan itu kepadanya. Makanya di dalam ayat 20 tidak ada kata ayat sisipan. Jadi langsung. Kalau kita mau lihat garis belakang ayat 20 ini, berapa lama? Mereka kerjasama. Yang jelas pada saat Elisa minta pinggan baru dan garam, mereka tidak berbantah. Mereka tidak bersungut. Karena tidak ada ayat katakan, untuk apa pinggan itu? Buat apa garamnya? Saya mesti cari di mana? Mereka tidak komentar. Mereka tidak banyak macam-macam. Apa yang diperintahkan, ditugaskan, diminta oleh hamba Tuhan, dia lakukan itu. Saudara, dikatakan maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kalau kita lihat waktu mungkin bisa berapa jam. Kan mereka pergi dulu. Dia cari keluar pinggan, dia cari garam. Tapi ayat 20 ini tidak ada ayat kata sisipan. Lalu dikatakan ayat 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka. Langsung. Perbuatan Elisa tidak tunggu-tunggu lama, tidak main tunda-tunda. Kalau dari bahasa Yunani, eiotus itu segera, lanjut. Ya, berangkat. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, titik 2, pembuka. Beginilah firman Tuhan, titik 2 lagi saudara. Jadi isi, kalau titik 2, pembuka, isi, di dalamnya ada isinya lagi. Jadi kalau saudara pernah beli bacang, saudara pernah beli lemper ya, atau macam makanan apa, bacang lah ya, itu dibuka ada apa bungkusnya, dibuka ada isinya. Di dalam isi itu kan bacang nasi, ada yang dari ketan. Di dalam itu ada isinya lagi. Nah ayat 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, titik 2, pembuka. Beginilah firman Tuhan, titik 2. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Saudara, pinggan, ambillah sebuah pinggan,
Bicara-bicara hati, saudara. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya kepada otoritas Tuhan, kita tidak banyak bersungut-sungut, kita tidak banyak berbantah-bantah dalam kondisi COVID-19 ini. Tapi kita seturut dengan firman Tuhan, sebuah pinggan baru, hati yang baru. Percayakan kepada Tuhan. Garam bicara tentang kesaksian. Coba kita lihat saudara, kalau bicara soal garam, dunia ini, bumi, lebih luas laut atau daratan? Daratan ini 2/3. Maksud saya, laut ini 2/3. Daratan 1/3. 2 kali lebar dari daratan laut ini. Laut ini asin. Kenapa asin? Tuhan sudah jadikan itu. Kalau laut ini tawar, air tawar, semua binatang-binatang, ayam, babi, sapi, kambing, anjing, tikus yang mati dibuang ke sungai, menjurus ke laut. Di laut, kalau itu air tawar, baulah dunia ini. Itu sebabnya dia asin 2/3 luasnya dibanding daratan. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu. Garam bicara tentang kesaksian. Jangan kesaksian yang selera kita, saudara. Ada seorang ibu bersaksi, dia bilang begini, puji Tuhan saudara, tetangga saya kemarin ketabrak becak. Karena 2 minggu yang lalu dia menghina saya, saudara. Itu bukan kesaksian, saudara. Ya, itu kekecewaan. Kalau kesaksian adalah berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Sekalipun dalam lembah-lembah kekelaman, tidak akan takut bahaya apapun. Karena Tuhan menyertai kita. Di dalam ayat ini dikatakan, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu. Serta berkata begini, firman Tuhan, isi di dalamnya. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Tidak akan terjadi lagi kematian atau keguguran bayi. Karena bicara tentang kebenaran firman Tuhan, mempercayai kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat 22 ayat terakhir ini dikatakan, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Saya ada berapa kali ke Israel, saya lihat kota Yeriko ini kota yang memang luar biasa. Bagus, mantap, enak dipandang dan dilihat. Bisnis, usaha, pertokoan, nyaman dilihat. Karena di abad ke-8 saja, sekitar tahun 740 BC before Christ, ini sudah menjadi satu tempat kota objek wisata. Dikatakan, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini. Saudara datang bulan depan sampai hari ini. Saudara datang tahun depan ke Israel, ke tempat kota Yeriko. Airnya sangat bersih, jernih, terbaik di dunia sampai hari ini. Saudara yang diberkati, kalau saudara tidak bersungut-sungut, saudara tidak berbantah-bantah mendengar akan firman, terjadilah satu lawatan Tuhan, mujizat terjadi. Kalau mujizat terjadi, keguguran bayi yang tadinya dengar firman Tuhan sebulan, 2 bulan, 3 bulan gugur, tidak pernah bertumbuh. Rohani rontok. COVID-19. Ada banyak juga yang jatuh. Kenapa? Saya kecewa. Kenapa usaha saya? Kenapa bisnis saya? Terhenti total. Bukan saja saudara. Kita lihat. Yeriko terjadi mujizat. Karena ada lawatan Tuhan. Kenapa ada lawatan Tuhan? Karena mereka tidak berbantah. Dia tidak bersungut-sungut. Apa yang diminta oleh hamba Tuhan, dia lakukan itu.
Saudara, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini. Sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Saudara, datang tahun depan, air di kota Yeriko adalah air yang terbaik. Kalau hatinya sehat, rumah tangganya sehat. Kalau hatinya sehat, bisnisnya sehat. Kalau hatinya sehat, usahanya sehat. Kalau hatinya sehat, makan pun jadi sehat. Saudara, hari ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang buat teman-teman, kita makan semeja dengan Tuhan. Kalau hati kita sehat, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak banyak bantah, lawatan Tuhan terjadi. Mari rekan-rekan, silakan. Saudara yang di rumah bisa mempersiapkan. Ada teh, air teh, roti atau biskuit. Silakan. Kalau tidak ada air teh, air putih boleh. Berkat Tuhan, saudara. Perjamuan di Kana air putih itu bisa jadi air anggur. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Mari. Mari katakan darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, urapi aku. Dijadikan. Katakan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Dijadikan. Katakan dengan imanmu, darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Dijadikan. Sekali lagi katakan darahmu Yesus, sucikan kami. Darahmu Yesus, sembuhkanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan. Dengan imanku katakan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan. Amin. Darahmu, bebaskan kami Tuhan. Oh, darahmu Yesus, ubahkan daku. Dijadikan. Darahmu Haleluya, darahmu Yesus. Darahmu, amin. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. Sekali lagi katakan ku dijadikan. Ku dijadikan baru. Saudara yang diberkati Tuhan, mari sama-sama yang di rumah dimanapun saudara berada, saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Yesus.
sama saudara. Saudara pegang roti, saudara pegang biskuit, yang pegang hosti. Melambangkan tubuh Kristus. Hari ini kita makan semeja dengan Tuhan. Tidak semua orang punya waktu dan kesempatan yang sama seperti saudara dan kita hari ini. Dengar baik-baik. Saya akan bacakan satu ayat buat saudara. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Dan dia memecah-mecahkan dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu melakukannya. Dengan iman sama-sama kita makan dan ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surga. Kami sudah menerima tubuhmu yang kudus dan tubuhku yang fana ini, yang sebenarnya tidak layak, tapi Engkau layakkan makan semeja dengan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kita angkat tinggi-tinggi cawan yang di kananmu. Engkau pegang dadamu dengan tangan yang kiri. Saya tidak tahu saudara punya persoalan masalah apapun. Tapi saya percaya lawatan Tuhan ada di tengah-tengah keluargamu, dalam usahamu, dalam bisnismu. Kalau hatinya kita serahkan kepada Tuhan, garam menjadi satu kesaksian. Tuhan pasti dan akan memberkati. Dengar baik-baik, saya akan bacakan satu ayat buat saudara. Sesudah makan, Yesus mengangkat cawan yang tinggi-tinggi lewat atas kepala. Cawan perjanjian baru yang dicurahkan dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu melakukannya. Dengan iman, percaya, dan minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta Bapak Vera. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, di mana Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami telah bersama-sama menikmati perjamuan suci dan kudus ini ya Bapa. Terima kasih banyak juga Tuhan Yesus buat berkat-Mu ya Tuhan, di mana kami telah mendapat siraman firman-Mu yang begitu indah dan luar biasa Tuhan, yaitu firman yang menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa buat berkat-berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari angkat tanganmu dua-dua, katakan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi, puji syukur hanya bagi, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Gembala dan para diaken yang sudah melayani kami dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih pada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berikut beberapa pengumuman sepekan. Guna mengikuti anjuran dari pemerintah dalam keadaan saat ini, maka Minggu tanggal 14 Juni 2020, gereja sudah dapat beribadah kembali. Adapun jam ibadah dilakukan 3 kali. Ibadah pertama pukul 7, ibadah kedua pukul 9, dan ibadah ketiga pukul 11. Bagi jemaat yang tetap masih berada di rumah, bisa melakukan ibadah secara streaming setiap Minggu jam 10 pagi. Berikutnya, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan diakonia dan persembahan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening berikut. Demikian pengumuman sepekan. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita telah terima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biar tubuh dan darah Yesus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Kita tetap berdoa untuk Indonesia. Kita tetap berdoa untuk lawatan Allah atas bangsa ini. Sehingga bangsa ini dipulihkan, bangsa ini disembuhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari katakan syukur untuk setiap rencana-Mu Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Kami ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Amin. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Katakan dengan iman-Mu, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggi, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi, hanya nama-Mu. Doa berkat sasaran para gembala. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggi atas seluruh bumi. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Kita tutup acara ibadah ini. Allahku akan mengangkat Engkau dari antara segala bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu, menjadi bagian berkat dalam hidup dan keluargamu. Diberkati hasil kandunganmu, diberkati baku dan tempat adonanmu, diberkati hasil usahamu, diberkati hasil ternakmu, diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati engkau keluar, diberkati tatkala masuk, diberkati engkau di kota, diberkati engkau yang di jalan, diberkati engkau yang di kendaraan, diberkati engkau yang di rumah, yang bekerja usaha bisnis yang dagang engkau diberkati. Karena Allah mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan diangkat naik dan bukan menjadi turun. Tuhan membuat berhasil apa yang sedang saudara kerjakan. Bapak terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Yang pasti Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Mari saudara angkat tinggi dua tangan, arahkan hati pada saudara, pada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dengan sukacita. Terimalah berkat dan damai sejahtera Bapa dan kasih sayang Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah menolong, membela, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Karena ada kebangkitan yang besar.